Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Fitri Aprilia dengan NIM 24026019 sebagai moderator dan berikut ada daftar nama anggota kelompok. Yang pertama ada Denis Wari, Elviana, Wahyu Maulana, Latifah Herunisa, Hanifur Rahman, Mutia Siti Adriani, Asrof Gufron, Adelia Rahmanisa, Farisa Ramadhani, Layon Sari Ayu Lestari, dan Muhammad Arif. Langsung saja pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Denis dan Elviana dengan judul materi Konsep dan Urgensi Konstitusi. Pada rekan saya disilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi konstitusi sebagai definisi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Yaitu ada 5. Yang pertama itu landasan negara. Konstitusi adalah cetak biru negara. Ia membuat dasar-dasar negara seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem ketatanegaraan, dan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah harus dibuat berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga yaitu pembatas kekuasaan, yaitu membatasi kekuasaan negara dan para penyelenggara negara. Ia mengatur bagaimana kekuasaan negara dibagi dan dilaksanakan dan menjamin agar tidak ada lembaga negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat itu ada jaminan hak asasi, yaitu konstitusi menjamin hak asasi warga negara seperti hak hidup, hak kebebasan dalam berpendapat, dan hak atas pekerjaan dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada kedaulatan rakyat. Konstitusi mengakui kedaulatan rakyat sebagai sumber segala kekuasaan negara. Artinya, kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua itu ada fungsi konstitusi sebagai pedoman. Yang pertama itu ada pedoman penyelenggaraan negara. Di sini ada pembagiannya. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur secara jelas pembagian kekuasaan negara baik secara horizontal maupun vertikal yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada prosedur hukum. Konstitusi menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti dalam pembuatan undang-undang. Yang ketiga yaitu ada hubungan negara dengan warga negara. Mengatur hubungan antar negara dan warga negara termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua ada itu pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu sumber hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi. Kemudian uji material. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, dapat diajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga yaitu pedoman dalam penegakan hukum, yang terbagi menjadi landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, pedoman dalam penyelesaian sengketa. Mekanismenya, konstitusi mengatur mekanismenya menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa antara negara dan warga negara, maupun sengketa antar lembaga negara. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh Elviana. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elviana. Saya akan membacakan materi mengenai hidup bernegara, pentingnya konstitusi dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Hubungan dengan negara, konstitusi dan negara memiliki hubungan yang erat, di mana pemerintah tidak dapat menjalankan kekuasaannya tanpa konstitusi, dan sebaliknya. Konstitusi tidak dapat terjadi tanpa negara. Pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya. Menjamin kesejahteraan masyarakat untuk mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat.
membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya, bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, menjamin hak asasi manusia, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, membagi kekuasaan negara, dan mengatur kerjasama antar lembaga pemerintah, menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaannya negara dan mengatur jalannya pemerintah, memberikan rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan, menjadi piagam kelahiran negara konstitusi dapat disamakan dengan piagam kelahiran suatu negara baru. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Denis dan Elviana. Materi yang kedua ada landasan perlunya urgensi yang akan dibacakan oleh Wahyu Maulana dan Latifah Herunisa. Pada rekan saya diserahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai alasan diperlukannya urgensi. Yang pertama yaitu menjamin stabilitas dan ketertiban negara. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, di mana masyarakat dapat hidup dengan damai dan harmonis tanpa gangguan. Ketertiban negara menjadi fondasi yang penting untuk mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik. Contohnya, di lingkungan sekolah, guru dan tata usaha menjaga agar siswa mengikuti peraturan sekolah, seperti datang tepat waktu dan tidak melakukan kekerasan. Ini membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Alasan diperlukan urgensi yang kedua yaitu melindungi hak-hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan bersamaan. Perlindungan hak asasi manusia memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Contohnya, dalam dunia kerja, seorang karyawan yang hamil memiliki hak untuk cuti melahirkan tanpa khawatir dipecat. Ini adalah bentuk perlindungan hak asasi yang memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka masing-masing. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Alasan urgensi yang ketiga yaitu menciptakan pemerintahan yang demokratis. Poin ini menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan keputusan dibuat untuk kepentingan bersama. Pemerintah yang demokratis memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya di lingkungan RT atau RW, warga diundang dalam rapat untuk memberikan pendapat dan masukan tentang rencana pembangunan fasilitas umum di lingkungan mereka. Yang keempat, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Merupakan elemen penting untuk menjaga integritas negara. Poin ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga keharmonisan antar negara, sehingga menghindari konflik yang dapat merusak kebersamaan serta memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Contohnya saat terjadi bencana alam di suatu daerah, masyarakat dari berbagai wilayah ikut memberikan bantuan. Mereka menyumbang makanan, pakaian, tenaga, serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang suku atau agama, sehingga memperkuat persatuan dan rasa kebersamaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Wahyu dan Latifah. Materi selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi yang akan dibacakan oleh Hanif Furahman dan Mutia Siti Adriani. Pada rekan saya disilahkan. Baiklah, saya akan lanjutkan materi sumber historis, sosiologis. Yang pertama adalah pengaruh sejarah perjuangan. Pengaruh sejarah perjuangan dari sumber historis yaitu adalah
merujuk kepada dokumen-dokumen penting di masa perjuangan Indonesia saat kemerdekaan 1945. Yang pertama itu adalah hukum adat Deklarasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dokumen-dokumen penting dalam sejarah tersebut. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini mencakup nilai-nilai kebiasaan dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, wujud dari nilai-nilai kultural, religi, dan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Faktor-faktor ini mempengaruhi bentuk dan isi konstitusi, mencerminkan identitas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan mengulang kembali penjelasannya. Itu sumber historis, di mana sejarah pembentukannya mulai perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Contohnya di Indonesia, yaitu pembentukannya Undang-Undang 1945 oleh pendiri negara dengan latar belakang sejarah penjajahan dan keinginan untuk merdeka. Yang kedua, sumber sosiologis, dari mana konstitusi seringkali mencerminkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat, di mana konstitusi tersebut diterapkan struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat bisa mempengaruhi isi dari konstitusi tersebut. Dan yang ketiga, sumber politik, dari mana politik seringkali merupakan isi dan pembahasan perubahan konstitusinya yang berkuasa mungkin menggunakan konstitusi untuk mempertahankan kekuasaannya atau memperluas pengaruhnya. Misalnya, selama Orde Baru di Indonesia, konstitusi cenderung dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan presiden. Ini mana secara keseluruhan, konstitusi merupakan cerminan dari sejarah, struktur sosial, dan dinamika politik yang ada pada suatu negara. Sehingga konstitusi menjadi dasar legal untuk mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia dan Hanif. Materi selanjutnya ada dinamika dan tantangan konstitusi yang akan dibacakan oleh Ashraf Gufron. Pada rekan saya disilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi. Yang pertama itu ada amandemen UUD 1945. Melalui amandemen formal seperti UUD 1945, di Indonesia itu mengalami amandemen sebanyak 4 kali, dari 1999 sampai 2002. Dan perubahan substansi tanpa revisi teks melalui penafsiran oleh lembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan konstitusi. Yang pertama itu adalah keselarasan dengan realitas sosial. Konstitusi kadang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat karena tidak selalu mencerminkan aspirasi rakyat yang dinamis. Yang kedua, itu interpretasi konstitusi. Perbedaan interpretasi oleh lembaga peradilan legislatif atau eksekutif dapat menyebabkan ketegangan antar lembaga. Penafsiran yang bias atau selektif dapat melemahkan tujuan konstitusi. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan, di mana pemerintah atau elit politik kadang menggunakan celah konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan. Contohnya adalah amandemen yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Baik, untuk poin yang terakhir, itu adalah upaya menjaga nilai-nilai konstitusi. Upayanya adalah yang pertama di dalam pendidikan konstitusi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam kerangka konstitusi. Yang kedua,
reformasi hukum dan politik, melakukan perubahan yang transparan dan partisipatif untuk menjamin relevansi konstitusi. Dan yang ketiga, peningkatan peran Mahkamah Konstitusi, di mana memastikan lembaga peradilan berfungsi secara independen untuk menegakkan supremasi konstitusi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ashraf Gufron. Materi selanjutnya ada materi kelima, esensi dan urgensi konstitusi yang akan dibacakan oleh Adelia dan Farisa. Pada rekan saya disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi konstitusi. Yang pertama, konstitusi sebagai identitas bangsa, yaitu dapat diartikan sebagai dokumen dasar negara yang merefleksikan nilai-nilai sejarah dan karakteristik unik suatu bangsa. Konstitusi sebagai identitas bangsa sangat penting, yaitu yang pertama, pemersatu bangsa. Konstitusi menjadi perekat berbagai suku, agama, dan golongan dalam suatu bangsa. Yang kedua, pedoman hidup bernegara. Semua aturan dan kebijakan negara harus mengacu pada konstitusi. Yang ketiga, jaminan hak asasi. Konstitusi menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Yang keempat, lembaga kedaulatan rakyat. Konstitusi dibuat oleh dan untuk rakyat. Yang kedua, konstitusi sebagai perekat persatuan. Konstitusi juga berperan penting sebagai perekat persatuan karena yang pertama, identitas nasional. Konstitusi menjadi semacam identitas nasional yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya dalam suatu bingkai negara. Nilai-nilai dasar yang tertuang di dalamnya menjadi perekat yang kuat. Yang kedua, norma bersama. Aturan-aturan dalam konstitusi menjadi norma bersama yang disepakati oleh seluruh warga negara. Yang ketiga, tujuan bersama. Konstitusi merumuskan tujuan bersama negara. Dengan adanya tujuan bersama, masyarakat akan lebih mudah bersatu untuk mencapainya. Yang keempat, pembatas kekuasaan. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adelia. Materi selanjutnya ada rangkuman yang akan dibacakan oleh Layon Ayu Lesari dan Muhammad Arif. Pada rekan saya disilakan. Maaf sebelumnya itu kami belum dapat itu. Selanjutnya Adelia itu kami Farisa. Kami. Baiklah, saya akan melanjut. Yang tadi masih. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu konstitusi sebagai harapan masa depan. Yang konstitusi sebagai masa depan bisa diartikan sebagai peran konstitusi dalam membentuk arah dan perkembangan suatu negara di masa depan. Konstitusi adalah dasar hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh sistem negara. Sebagai masa depan, konstitusi dianggap sebagai landasan yang akan memandu negara dalam menghadapi tantangan dan perubahan di waktu yang akan datang. Artinya, konstitusi bukan hanya dokumen yang berlaku saat ini, tapi juga sebuah instrumen yang memiliki fungsi jangka panjang untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan kemakmuran bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, konstitusi berfungsi sebagai fondasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, memastikan bahwa negara tetap berfungsi dengan baik di masa depan. Sekian dari saya serahkan pada moderator.
Terima kasih kepada Adelia Davarisa. Materi selanjutnya ada rangkuman yang akan dibacakan oleh Layon, Sari Ayu Lestari, dan Muhammad Arif. Pada rekan saya disilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan rangkuman. Tidak nikah kan? Itu kan? Itu kan? Mengikuti pemilu, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum pemilu untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Tujuan, berpartisipasi dalam membangun pemerintahan yang demokratis. Contoh, memilih presiden, anggota DPR, atau kepala daerah. Berperan sebagai panitia pemilu atau pengawas. 2. Membayar pajak. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak sesuai peraturan. Tujuan, mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik. Contoh, membayar pajak penghasilan PPH, membayar pajak bumi dan membangun PBB. 3. Berkontribusi dalam kegiatan sosial. Membantu masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial. Tujuan, meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Contoh, bergotong royong, membersihkan lingkungan, menjadi relawan dalam bencana alam. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arif. Yang terakhir merupakan contoh praktik dari kewarganegaraan. Yang pertama adalah menghormati hukum dan peraturan. Contohnya seperti patuh pada peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan lain-lain. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan umum, contohnya seperti mengikuti pemilihan wali kota, DPR, anggota DPR, dan lain-lain. Contohnya tidak melakukan tindakan anarkis. Dan yang keempat, menghargai perbedaan. Contohnya toleransi terhadap agama, suku, dan ras, serta yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan. Melakukan kegiatan yang berkelanjutan seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arif serta Layon. Tutup lagi. Langsung aja tutup. Langsung tutup. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi hasil diskusi kelompok. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan hina wabarakatuh.